Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke latihan soal matematika SMA part yang ke-11 bersama saya Lalu Muhammad Gilang Karisma. Nah, di sini kita materinya persamaan logaritma. Nah, itu yang pertama itu A log fx sama dengan A log p. Maka fx-nya sama dengan p. Kenapa bisa seperti ini? Ya sesama alog nih di dalamnya. Nah, karena alognya sama nih, jadi bagian P-nya itu sama dengan fx-nya. Terus A log fx sama dengan A log gx. Sama kayak yang tadi. Karena ini sama, A log juga. Jadinya fx sama dengan gx. Lanjut, A log fx sama dengan C. Nah, kenapa bisa jadi ini A pangkat C? Ingat bentuk ini ya. A pangkat B itu sama dengan C misalnya gitu. Nah, kalau bentuk lognya itu menjadi A log A log C sama dengan B. Nah, gitu ya, perubahan bentuk eksponen ke logaritma. Nah, jadinya ini kan A log fx sama dengan C. Jadinya sekarang A pangkat C sama dengan fx dari sana ya. Lanjut, nah ini gx log fx sama dengan C. Nah, bentuk lainnya itu menjadi fx sama dengan gx pangkat C. Sama kayak yang tadi. Ini ya, asal usulnya. Terus A log fx sama dengan B log fx. Nah, terus jawabannya itu fx sama dengan 1. Nah, logikanya ini kan berapa? Ini kan 2 misalnya, 2 pangkat berapa supaya hasilnya fx. Terus ini B pangkat berapa supaya hasilnya fx. Nah, fx ini kan dia sama nih, fx. Nah, nggak lain cuma 1 aja gitu kemungkinan angkanya. Karena kan misal 2 dipangkat 0 baru sama dengan 1 nih fx-nya. Terus 5 kalau dipangkat 0 itu sama dengan 1 juga. Jadinya fx-nya sama dengan 1. Oke, kita mulai ke soal. Nilai A yang memenuhi persamaan setengah log x kuadrat min 3 terus min setengah log x sama dengan min 1 adalah. Silahkan yang mau coba terlebih dahulu. Nah, kita bahas di sini kan dia setengah log x kuadrat min 3 nih setengah log x. Nah, ini kita ingat kalau dia min nih, terus di sininya sama nih setengah log, ini juga setengah log. Nah, itu bisa digabung. Tapi jadi per nanti min ini menjadi per x kuadrat min 3 per x. Nah, terus ini kenapa saya munculin ini? Kan ini sama dengan 1 ya, sama aja gitu, sama dengan 1. Setengah log setengah. Nah, ini kan min 1 dikali 1, nggak apa-apa lah gitu ya. Nah, jadinya sekarang satunya ini saya masukin ke depan, ke sini. Nah, jadi pangkat min 1 nanti kan. Nah, jadi seperti ini. Nah, ingat kalau pangkat min itu dia misalkan 1 ya, pangkat min 1 ya tetap kalau 1 ya. Terus kalau 2 di sini pangkat min 1 jadinya 2 pangkat min 1. Terus kalau mau dia ke atas jadinya 2 pangkat 1 gitu. Nah, jadinya 2-nya ke atas yang ini. Ke atas. Nah, setelah sama nih bagian ini. Nah, ingat tadi sifatnya ya. Kan ini udah sama nih.
Nah, bisa kita bentuk yang ini sama dengan 2. Nah, setelah gini, kita naikkanlah nih X ini ke atas. Jadinya X kuadrat min 3 sama dengan 2X. Kita pindah 2X ini ke kiri. Jadi X kuadrat min 2X min 3 sama dengan 0. Kita cari akar-akarnya. Kalau dikali sama dengan min 3, kalau ditambah sama dengan min 2. Oke, dapat ini ya, X plus 1, X min 3. Jadi X sama dengan 1 dan X sama dengan min 1. Kenapa min 1 ini nggak memenuhi? Karena perpangkatan nggak ada yang hasilnya min. Nah, gitu. Coba, jadi jawabannya itu yang E. Lanjut. Silahkan yang mau coba. Ini 0,4 ya. X log 3 sama dengan 0,4. Maka X sama dengan, oke, kita ingat sifat yang tadi ya. A log C sama dengan B. Nah, jadinya kalau kita buat ke perpangkatan, A pangkat B sama dengan C. Jadi, X pangkat 2/5 sama dengan 3. Nah, sekarang pangkatnya ini kita kasih ke 3 ini, supaya X-nya sendiri. Nah, caranya itu dibalik aja. X sama dengan 3 pangkat 5/2. Kenapa bisa seperti ini? Kita ingat, kalau kita X kuadrat sama dengan Y, misalnya di sini ya, kan nanti Y-nya itu menjadi, kalau X biasa, Y-nya itu menjadi akar Y. Nah, akar ini kan setengah ya. Nah, ini kan awalnya 2. Jadinya 2/1 gitu. Jadinya 1/2 dipindah ruas. Dari sana ya, referensinya. Nah, terus 5/2 ini kan bisa berasal dari 3 pangkat 2 ditambah setengah. Ya kan? Nah, terus 3 pangkat 2 ini bisa menjadi 9. 3 pangkat setengahnya bisa menjadi akar 3. Jadi jawabannya itu 9 akar 3. Jawabannya yang E. Lanjut. Nilai X yang memenuhi 8 pangkat X plus 1 sama dengan 24 pangkat X min 1 adalah. Silahkan yang mau coba dulu. Oke, kita bahas. Nah, di sini kan dia sama nih. Udah, kita taruhin log nih, nggak apa-apa, nggak ada pengaruhnya kan, kayak yang tadi kan dari log gini, terus di dalamnya pasti sama kan. Nah, itu asal usulnya kenapa kita bisa taruhin log. Nah, terus di sini yang ini kan pangkat di log di sini di 8 ini bisa ke depan. Nah, jadi X plus 1. Nah, berlaku juga bagi yang ini, dia ke depan, X min 1-nya ke depan. Nah, setelah itu kita kalikan nih, X kali log 8 terus 1 dikali log 8, sama juga di bawah nih, X kali log 24 terus min 1 dikali log 24. Jadi dapat seperti ini. X log 8 plus log 8 sama dengan X log 24 min log 24. Nah, sekarang kita kumpulkan yang sesama X dengan sesama X, kemudian yang langsung log sesama dengan yang langsung log. Nah, jadi seperti ini, log 8 terus log 24-nya pindah menjadi positif, terus X log 24 tetap di sini, X log 8-nya pindah menjadi negatif. Nah, kalau sudah seperti ini bisa kita gabungkan. Log 8 plus log 24 bisa jadi log 8 kali 24. Kemudian log X log 24 min X log 8 bisa menjadi X log 24 per 8. Jadinya di sini 192, 8 kali 24 itu. Kemudian X log 24 per 8 bisa menjadi 3.
Nah, dari sini kita bisa dapat gini ya. Ini ke bawah dia. Log 3 ini ke bawah. Jadinya X sama dengan log 192 per log 3. Nah, sekarang harus kita ingat sifat logaritma. Yang dimana log B per log A sama dengan A log B. Nah, bisa kita terapkan di sini. Nah, jadinya 3 log 192 itu sama dengan X-nya. Nah, 3 log 192 ini bisa kita uraikan menjadi 3 log 3 dikali 2 pangkat 6. Nah, jadinya 3 log 3 plus 2 log 3 log 2 pangkat 6. 3 log 3 menjadi 1, terus 6-nya ini ke depan, jadinya 1 plus 6, 3 log 2. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, lanjut. Nilai X yang memenuhi persamaan 2 log 2 pangkat X plus 1 plus 3 sama dengan 1 plus 2 log X adalah. Silahkan yang mau coba jawab. Oke, kita bahas. Nah, di sini 2 log. Di sini harus kita buat 2 log juga. Ini 1 ini saya ubah langsung menjadi 2 log 2. Ini 2 log. Nanti soalnya kita mau hilangkan gitu ya. Nah, di sini kan ini tambah nih. 2 sama X ini bisa saya kalikan langsung nih jadi 2X. Kemudian yang di sini 2 pangkat X plus 1 itu sama aja dengan 2 pangkat X dikali 2 pangkat 1. Nah, kemudian lognya ini hilang. Yang di sini hilang karena sudah memenuhi nih. Kan ingat sifat persamaan logaritma yang tadi yang kita pelajari di awal. Nah, kesisa apa? 2 log 2 pangkat X dikali 2 pangkat 1 plus 3 sama dengan 2X. Nah, dari sini kita buat ingat sifat ini. A log C sama dengan B yang tadi ya. Terus jadinya A pangkat B sama dengan C. Nah, dari sana ya. Ini 2 pangkat 2X jadinya sama dengan 2 pangkat X dikali 2 pangkat 1 plus 3 dari sana. Kemudian 2 pangkat 2X itu kan bisa berasal dari 2 pangkat X dikali 2 pangkat X. Kan X tambah X jadi 2X. Kemudian yang di sini pindah ke kiri. Nah, pindah ke kiri jadi min 2 pangkat X dikali 2. Terus 3-nya juga ke kiri. Jadi min 3. Nah, di sini bisa kita kayak persamaan kuadrat jadinya. Nah, di sini biar mempermudah saya pakai Y. Y itu misal Y itu sama dengan 2 pangkat X. Jadi Y kuadrat ini karena Y kali Y min 2Y ini 2 yang di sini sama min 3 sama dengan 0. Nah, kita cari akarnya dapat min 3 sama plus 1. Kalau dikali jadinya min 3, kalau ditambah jadinya min 2. Benar? Kemudian Y sama dengan 3, Y sama dengan min 1. Kita pakai yang 2 pangkat X sama dengan 3 karena kan nggak mungkin hasilnya negatif. Ini kan Y itu tadi 2 pangkat X. Sekarang 2 pangkat X sama dengan 3. Jadi nilai X nya itu 2 log 3 sama dengan X. Nah, dari sifat yang tadi ya, pengubahan eksponen menjadi logaritma. Jadi di sini kalau min 1 itu nggak ada kan yang bisa dipangkatkan terus hasilnya minus. Jadi jawabannya yang A, yang ini. Oke, lanjut. Silahkan yang mau nyoba dulu. Oke, kita bahas. Nah, di sini jika X memenuhi persamaan X
2 log X sama dengan 16, maka 4 log X kuadrat sama dengan, nah di sini X 2 log X sama dengan 16. Ini dulu kita cari. Nah, kenapa bisa menjadi seperti ini? Kita lihat di sini, kita buat dia menjadi bentuk 2 log. Nih, kedua sisinya saya kasih 2 log. Di sini 2 log. Kenapa 2 log? Karena supaya ini bisa dioperasikan sama 16 nanti. Sama di sini juga acuannya. Kita lanjut. Nah, karena log di X pangkat 2 log X ini kan bisa ke depan jadinya ya. Nah, log X pangkat 2 log X gitu. 2 log X nya ini ke depannya jadinya seperti ini nih. 2 log X dikali 2 log X. 2 log X ini berasal dari yang di sini. Nah, terus yang ini dia ke depan karena dia jadi pangkat. Nah, terus 16 itu kan 2 pangkat 4. Nah, di sini jadi 2 log X kuadrat. Di sini dia menjadi 4 karena 4-nya ke depan. 2 log 2 kan sama dengan 1. Sekarang 2 log X-nya sama dengan akar 4 karena kan pangkatnya ini ke sini. Jadi pangkat setengah 4 ini atau akar. Jadi 2 log X sama dengan akar 4. 2 log X sama dengan plus minus 2. Bisa plus, bisa minus. Nah, di sini yang ditanyakan apa? 4 log X kuadrat. Kalau 4 jadinya di sini kan 2 pangkat 2. Ini. Terus X-nya pangkat 2. Nah, jadi kan pangkat yang di sini saya buat ke sini. Nah, dia jadi per 2 dan nanti kayak gini. 2 log X 2 per 2 jadinya 2 log X. Sama aja jadinya maksudnya 4 log X kuadrat sama aja maksudnya dengan 2 log X ini. Nah, jadi jawabannya itu, nah kayak gini ya, sama aja maksudnya. Jawabannya yang A, plus 2 sama min 2. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Silahkan yang mau coba jawab. Nah, solusi persamaan X log X plus 2 min 3 X log 2 plus 1 sama dengan 0 adalah, silahkan yang mau coba. Oke, kita bahas. Nah, di sini saya tulis ulang dulu soalnya. Nah, terus di sini itu yang awalnya plus 1 ini kita pindah ke kanan jadi min 1. Kemudian 3-nya kita angkat ke atas ini. Jadinya X log 2 pangkat 3. Nah, karena udah X log nih sesama X log. Nah, dia dibagi ya karena min di sini. Nah, terus saya munculin lah X log X di sini. Kan sama aja 1 di sini. Nah, tapi saya mau buat gini kan niatnya. Mau buat sesama X log nanti. Nah, jadinya seperti ini. Pangkat min 1. Min 1-nya jadi pangkat dari X ini. Nah, setelah dapat seperti ini, kan ini udah sesama log X. Ya udah, tinggal kita operasikan yang di dalamnya aja. Nah, jadi seperti ini. X plus 2 per 2 pangkat 3 kan 8. Terus X pangkat min 1, bentuk lainnya itu 1 per X. Kita kali silang aja. Ini X-nya ke atas, 8-nya ke atas juga. Nah, jadinya X kali X plus 2 sama dengan 8. Jadinya X kali X, X kuadrat. X kali 2, jadinya 2X. Terus 8-nya masuk ke haluan kiri. Jadi min 8. Sekarang tinggal kita cari X plus 4, X min 2.
Jadi X1 sama dengan min 4, X2 nya sama dengan 2. Jadi jawabannya adalah yang C. Lanjut, silahkan yang mau coba. Oke, kita bahas. Nah, ini udah kelihatan ya bentuknya. Bisa kita pakai persamaan kuadrat. Nah, di sini dia kan 3 log X kuadrat ini 3. Nah, ini kan jadi kayak Y-nya kan, biasa kita permisalkan, tapi ini saya langsung nih. Nah, ini kita anggap jadi Y-nya ya, pas kita permisalkan. Nah, kalau dia ditambah nih, min 2 sama min 1 ini menghasilkan min 3. Kalau dia dikali min 2 sama min 1 menghasilkan 2. Dari sana. Pertama, 3 log X sama dengan 2. Nah, jadinya X1-nya itu sama dengan 3 pangkat 2. Ingat sifat logaritma yang dimana kita ubah menjadi eksponen. Jadinya X1-nya itu sama dengan 9. Terus 3 log X sama dengan 1. Kita ubah lagi. Jadinya 3 pangkat 1. X2-nya sama dengan 3. Nah, yang ditanyakan X1 kali X2 jadinya 3 dikali 9 sama dengan 27. Maka jawabannya adalah opsi yang E. Lanjut, hasil kali akar-akar persamaan. Oke, silahkan yang mau coba. Oke, kita bahas. Nah, di sini saya tulis ulang dulu soalnya. Kemudian 2-nya saya taruh ke depan, kayak yang tadi ya. 2-nya ke depan, karena dia kan pangkat dari X ini. Kemudian di sini saya kalikan aja nih 2 dengan 3 log X, terus 3 log X dengan 3 log X. Nah, seperti ini jadinya. Nah, kalau di sini saya permisalkan lagi dia, Y sama dengan 3 log X. Nah, jadinya P kuadrat, yang ini P kuadrat, plus 2P. Oh, saya pakai P ya di sini, sorry. Pakai P. Nah, plus 2P min 15 sama dengan 0. Jadi, di sini ada rumusnya. Kalau akar pertama plus akar kedua itu sama dengan min B per A. Kenapa kita pakai plus? Padahal kan yang di sini kan hasil kali. Nah, ini berbeda karena di sini kan logaritma. Kalau dia plus, nanti kan ujung-ujungnya dikali ini. Kalau udah sama, itu penjelasannya. Kita cari nilai B-nya. Jadinya B-nya itu min B per A. B-nya kan 2 nih. 2 min 2 per 1. Jadinya min 2 dapatnya. Kemudian ini 3 log X1. Yang ini sebagai P1-nya. Kemudian 3 log X2 sebagai P2-nya. Nah, di sini karena sesama 3 log X, nah ini 3 log X, maka kan dikali jadinya ya, karena di sini penambahan. Nah, ini yang saya maksud tadi. Walaupun yang dicari perkalian, kita pakai penambahan dahulu. Nah, sekarang tinggal kita ingat pengubahan logaritma menjadi eksponen. Nah, jadinya X1 kali X2 sama dengan 3 pangkat min 2. Jadinya 1/9. Maka jawabannya adalah yang A. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.